Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Saat ini kita masih masa pandemi. Untuk itu Pak Guru selalu mengingatkan, selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu selalu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, mengurangi mobilitas, serta menghindari kerumunan. Oke, kita lanjutkan untuk materi kali ini adalah tema 2 subtema 1, persatuan dalam perbedaan, materi bahasa Indonesia dan PKN. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, bahasa Indonesia, siswa memahami tentang kata tanya dan kegunaannya dengan tepat. Yang kedua, dapat membuat kalimat tanya dengan tepat. Yang kedua, pelajaran PKN. Yang pertama, tujuannya adalah dapat memahami manfaat membina persatuan dan kesatuan yang tepat. Yang kedua, siswa bisa mendiskusikan atau membuat contoh sikap yang mencerminkan hidup rukun dalam perbedaan dengan tepat. Ya, sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang nantinya kalian akan membuat kalimat tanya. Perhatikan baik-baik. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum menyatakan kemerdekaannya, Indonesia telah dijajah oleh bangsa Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Kemudian kekuasaan beralih ke bangsa Jepang. Bangsa Jepang dianggap sebagai saudara tua oleh bangsa Indonesia. Namun, ternyata Jepang lebih kejam dari Belanda. Guna menarik simpati ras rakyat Indonesia, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Dalam bahasa Jepangnya yaitu Gokuritsu Junbi Josakai, serta membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI. Bahasa Jepangnya Gokuritsu Junbi Inkai. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Hal ini menandakan kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Penyerahan Jepang kepada sekutu menyebabkan Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Adanya kekosongan kekuasaan ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajah. Para tokoh nasional mengadakan rapat dan akhirnya berhasil merumuskan teks proklamasi. Perumusan dilaksanakan di Rumah Laksamana Muda Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, yang dibuat oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, juga ada golongan muda seperti Soekarni, Diah, dan Madiro. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Di ruang depan disaksikan oleh PM Dia, Saiful Malik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah selesai ditulis, kemudian naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Peristiwa pembacaan teks proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Dan teks proklamasi ini dilaksanakan tepat pukul 9:55 waktu Indonesia Barat, dibaca oleh Insinyur Soekarno ditemani oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Sedangkan yang menjahit bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati, yaitu istri dari Insinyur Soekarno. Upacara ini berlangsung dengan hikmat, dilanjutkan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendramingrat dan Ashur. Semua peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya secara serentak. Dengan adanya proklamasi ini, maka Indonesia sudah terbebas dari penjajahan. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia terdengar seluruh dunia.
disiarkan melalui radio Damai, yaitu kantor berita Jepang. Adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pernah dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Dengarkan baik-baik ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 00. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kita mendengarkan teks bacaan tadi, perhatikan dulu penjelasan tentang kegunaan kata tanya dan apa sajakah kata tanya itu. Perhatikan baik-baik. Kata tanya yang pertama adalah apa? Gunanya menanyakan kata benda, bukan manusia. Contoh kalimatnya, apa isi teks proklamasi? Yang kedua, kata tanya di mana? Gunanya untuk menanyakan tempat. Contoh kalimatnya, di mana pembacaan teks proklamasi? Yang ketiga, kata tanya kapan? Gunanya untuk menanyakan waktu. Contoh kalimatnya, kapan Indonesia merdeka? Yang keempat, kata tanya siapa? Gunanya untuk menanyakan nama orang. Contohnya, siapa yang membacakan teks proklamasi? Yang kelima, kata tanya mengapa? Gunanya untuk menanyakan sebab atau alasan. Contoh kalimatnya, mengapa perlu dibacakan teks proklamasi kemerdekaan? Terus yang kelima, kita tanya bagaimana? Gunanya untuk menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara Indonesia merdeka? Nah, setelah kalian memahami kata tanya dan kegunaannya dan telah mendengarkan teks bacaan tadi, silakan nanti membuat contoh kalimat dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya materi PPKN, itu pun dalam perbedaan. Manfaat membina persatuan dan kesatuan. Dengarkan baik-baik. Persatuan atau kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah. Persatuan atau kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Kita sebagai warga negara yang baik harus menjaga dan mengamalkan sikap persatuan dan kesatuan baik di sekolah, keluarga, masyarakat, dan dalam berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan dapat memperkukuh ketahanan negara. Berikut adalah contoh-contoh kegiatan dari membina rukun dalam perbedaan. Persatuan dan kesatuan harus diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam sekolah, dan juga dalam berbangsa dan bernegara. Apa sajakah manfaat dari membina persatuan dan kesatuan? Yang pertama, terwujudnya kehidupan serasi, selaras, dan seimbang antar sesama. Yang kedua, pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab. Yang ketiga, terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu. Yang keempat, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada. Yang kelima, pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar. Dan yang keenam, akan membentuk gotong royong sehingga menjadi berjalan lancar dan baik.
baik. Nah, itulah tadi materi tema 2 subtema 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN mengenai kata tanya dan kegunaannya, kemudian manfaat dari membina persatuan dan kesatuan untuk materi PPKN. Semoga bermanfaat sehingga nanti kalian bisa membuat kalimat tanya apa. Tetap semangat dan salam ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.